Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang sebentar lagi akan ada TUTBK, ini kita akan coba bahas satu persatu mengenai UTBK TKA Soshum untuk prediksi tahun 2020. Ini sudah dihimpun dari beberapa sumber ya yang ada. Mungkin langsung saja. Nomor 1, leluhur orang Indonesia yang pertama dapat dipandang dari masyarakat. Kalau leluhur dari teori Exodus ya, itu dari pergerakan lempeng hingga persebaran umat manusia. Nah, kita harus paham dulu itu dari jalurnya lewat mana. Tetapi kalau di Indonesia itu ada 2 jalur, Melayu Proto dan Melayu Teutro. Tetapi yang pertama dapat dipandang dari masyarakat mana? Yang terdekat di Indonesia itu nomor 1 jawabannya E, Austro-Melanesia. Kenapa? Kalau dianalisa dari teori pergerakan lempeng yang mengakibatkan terciptanya jalur Exodus atau persebaran umat manusia, tanah yang paling tua itu ada di Papua. Ya, karena kandungan mineralnya juga banyak, kandungan emasnya, kandungan tembaga dan lain-lain juga banyak ditemukan di Papua. Nah itu, dan kemudian Austro-Melanesia ini terhampar dan sebagian besar berada di dangkalan Sahul ya, Indonesia Timur. Nah ini Austro-Melanesia itu adalah leluhur orang Indonesia yang pertama dapat dipandang. Dipandang itu maksudnya apa? Dipandang itu maksudnya bukan untuk rasis atau bagaimana, tapi dipandang yang punya corak warna yang khas gitu loh. Kalau Indonesia bagian barat itu sebagian besar, kalau kita analisanya itu lewat jalur barat ya, lewat jalur barat, tapi sudah ada campuran antara Mongoloid dan Asia gitu loh. Yang dipandang itu juga bisa jadi segi warna, dari segi tuannya juga bisa. Nomor 1 jawaban yang relevan itu adalah E, Austro-Melanesia. Oke, nomor 2, rumah iglo di Eskimo merupakan fenomena khas daerah tersebut. Pernyataan tersebut termasuk konsep dasar geografi. Nah, di sini kata kuncinya adalah tentang sebab akibat. Kenapa orang Eskimo membentuk rumahnya itu seperti rumah iglo ya, yang kayak rumah penguin itu. Nah, itu. Kenapa? Pasti ada sebab akibatnya. Jika berbicara sebab akibat, berarti ini adalah kemampuan adaptif manusia untuk menyesuaikan di tempat tinggalnya untuk tetap bertahan hidup. Jawaban yang relevan adalah B, keterkaitan keruangan. Oke, jelas ya? Oke, nomor 3, danau yang terbentuk oleh erosi es atau gletser. Nah, danau yang terbentuk oleh erosi es atau gletser ini sudah pasti danau glasial, karena yang lain itu danau-danau secara umumnya. Tapi kalau ini ada erosi es atau gletser itu sudah pasti glasial, tidak ada yang lain ya. Nomor 4, berikut ini adalah komponen-komponen sosial yang ada di desa. Komponen sosial berarti ada unsur manusianya. Komponen sosial: A, manusia, B, lokasi desa, C, luas desa, D, keadaan tanah, E, aparatur negara. Nomor 4, jawaban yang tepat adalah manusia, sosial ya. Manusia juga punya homo homini lupus ya, zon politikon, artinya tidak bisa
hidup tanpa bantuan orang lain, makanya disebut sebagai makhluk sosial, manusia. Oke, untuk yang lain ini sepertinya ini ya, fisik ya, komponen-komponen fisik, lokasi, kemudian luas, keadaan tanah, itu aspek fisik dalam geografi. Kelas 10, ingat-ingat materinya, kelas 10. Kalau aparatur desa itu sudah, ya memang manusia, tetapi di sini adalah komponen sosialnya. Nah, aparatur desa itu masuk ke ini, ke pengambil kebijakan, stakeholder gitu. Sudah langsung ke tahapan government atau pemerintahan. Pemerintahan itu bukan komponen sosial. Jika dalam konteks pembahasan nomor 4 ini ya, yang paling tepat adalah A tadi, manusia. Nomor 5, pada umumnya pengolahan tanah di daerah tegalan dengan crop rotation tujuannya adalah crop rotation, crop kemudian rotasi. Kalau menggemburkan tanah tidak relevan, karena jenis tanahnya tegalan dengan crop rotation bukan seperti itu. Meningkatkan kesuburan tanah tidak. Kalau meningkatkan kesuburan tanah bisa dipupuk, bisa dilakukan dengan cara vegetasi gitu loh. Kemudian menghambat gulma juga tidak relevan. Menambah kesuburan tanah apalagi. Yang tepat nomor 5 adalah A, mempertahankan kesuburan tanah. Jadi kandungan unsur haranya itu tidak terurai, makanya di crop rotation dengan cara bergantian, dengan silih berganti. Nomor 6, manfaat data komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan adalah untuk ini untuk proyeksi perihal demografi ya, demografi kelas 11 ini, materi kelas 11. Data komposisi penduduk itu bisa untuk memproyeksikan pembangunan, bisa untuk merencanakan kebijakan dan lain-lain. Ketika dari segi demografinya kemudian digambar menggunakan model-model skema demografinya, dengan ada yang berpola segitiga, ada yang berpola batu nisan dan lain-lain. Manfaatnya nomor 6 itu yang paling relevan adalah jawabannya di perhitungan potensi tenaga terdidik. Ini untuk pemetaan sumber daya manusia. Kemudian nomor 7, wilayah pantai barat Sumatera sudah beberapa kali diguncang gempa tektonik, dan dilihat dari struktur geologinya, wilayah tersebut berada di zona tumbukan lempeng. Prinsip geograf yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah, ingat-ingat, prinsip geografi ada berapa? Ada 4 ya. Nomor 7, prinsip yang paling relevan ini adalah adanya keterkaitan ya. Pantai wilayah barat Sumatera sudah beberapa kali diguncang gempa tektonik. Nah, berarti kan sudah pernah terjadi. Dan dilihat dari struktur geologinya, wilayah tersebut berada di zona tumbukan lempeng. Nah, karena ada di zona tumbukan lempeng, makanya pantai barat Sumatera sering terjadi gempa tektonik. Ya enggak, ini kan sebab akibat, ada hubungannya gitu. Kalau dalam prinsip geografi, itu fenomenanya dikaji paling tepat pakai prinsip interrelasi. Karena ini bukan berupa penjelasan ya, kenapa terjadi, tapi ini adalah sebuah analisa yang menekankan pada interrelasi gitu loh. Oke, kalau tersebar enggak tersebar, ini hanya di wilayah pantai barat. Distribusi juga tidak sama dengan persebaran. Deskripsi, kalau ini enggak lengkap deskripsinya. Kronologi, perurutan, ini tidak ada keterangan waktunya. Nomor 7, interrelasi. Prinsip interrelasi. Untuk soal selanjutnya, ini masih gampang ya.
cukup 2600 meter dikurangi 500 meter, kemudian nanti hasilnya dibagi 100 mm, langsung cus ketemu hasilnya. Nomor ini nomor 8, jawabannya adalah D, 21.000. Selanjutnya soal nomor 8, teori yang menyatakan bahwa tata surya berasal dari gumpalan gas yang bersuhu tinggi dan berputar sangat cepat sehingga menyebabkan sebagian darinya terlempar dan membeku membentuk planet dikemukakan oleh. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama dari A, Immanuel Kant. Nah, kalau Immanuel Kant ini menitik beratkan kepada kata kunci nebula. Nebula itu gabungan antara gas dan gumpalan debu. Nah, ini kan hampir mendekati. Nah, kamu jangan sampai tertipu oleh opsi ini. Kemudian kalau Laplace, di sini dia hanya menitik beratkan kepada gasnya saja. Jadi kita kalau menganalisa ini sebenarnya kita sudah bisa melihat jawabannya. Ketika kita melihat opsi C, D, E itu teori yang mereka kemukakan di opsi C, D, E ini mempunyai persamaan, yaitu tentang twin star ya. Intinya ada dua bintang kembar, kemudian ada dua bintang kembar dan ada yang bintang ketiga yang menyelinap atau pihak ketiga ya. Ketika nomor 9 ini kita analisa dari opsi A dan B, sebenarnya kita udah bisa lihat yang tepat jawabannya itu yang B. Karena kalau Immanuel Kant itu titik beratnya pada pembahasan nebula yang merupakan kumpulan gas dan gumpalan debu. Kan kemudian kalau Laplace di sini hanya dia menekankan gasnya saja. Nah, kita lihat di sini ada kata kunci gas yang bersuhu tinggi dan berputar dan berpilin. Nah, atau berputar atau berpilin ya. Nah, kemudian membeku bentuk planet. Di sini tidak dikatakan adanya gumpalan debu dan lain-lain. Nah, artinya di sini yang paling benar adalah opsi B. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, nomor 10. Semakin meninggalkan pusat kota Jakarta, kegiatan ekonomi semakin berkurang. Sebaliknya, semakin memasuki Bekasi, kegiatan ekonomi semakin ramai. Kegiatan pernyataan tersebut sesuai dengan teori. Oke, kita analisa soalnya ya dengan cara cepat. Nomor 10 ini yang kamu perhatikan adalah tentang di wilayah perwilayahan ya. Kemudian di sini kita mendapati meninggalkan pusat kota Jakarta. Kata kuncinya 1, kemudian Bekasi ya. Nah, di sini ada kemudian sebaliknya. Jangan tertipu oleh kata sebaliknya. Kita ulangi lagi, semakin meninggalkan pusat kota Jakarta, kegiatan ekonomi semakin berkurang. Artinya keramaian atau CBD ini hanya ada di pusat kota Jakarta. Ya enggak? Semakin meninggalkan pusat kota, berarti ekonomi semakin berkurang. Berarti CBD ini berlaku teori konsentrik ya. Jawabannya adalah A, konsentrik ya. Jangan tertipu oleh sebaliknya gitu ya. Jangan tertipu oleh kata sebaliknya. Semakin memasuki Bekasi, kegiatan ekonomi semakin ramai. Ini hanya dua tipe kalimat yang sama, tetapi dengan frasa yang berbeda ya. Di sini ada meninggalkan dan di sini juga ada memasuki. Nah, ini yang ditandai adalah kata kuncinya. Oke, soal selanjutnya nomor 11. Jumlah penduduk A 213.000 jiwa dan kota B 23.700 jiwa. Jarak kota A dan kota B 70 km. Titik henti untuk kota A dan B adalah titik-titik. Ya, kita di sini pakai rumus titik henti ya. Di sini, nah, ini adalah rumusnya. Titik henti sama dengan titik henti A dan B sama dengan JAB antara jarak ya, J-nya itu jarak kota A dan kota B, bukan dikali ya, tapi ini konstanta JAB 70, kemudian per 1 plus akar dari jumlah populasi kota B dan jumlah populasi kota A. Di sini langsung ketemu ya. Jumlah populasi kota yang pertama itu kota A ya, 213 dibagi 23.700 ketemu 1 plus
9, akar 9, sorry. Kalau akar 9 berarti kan 3. Kalau akar 9 sama dengan 3. Kemudian di sini langsung ketemu 1 plus akar 3. Akar 3 ini kan sudah ketemu ya, berarti ini harusnya hilang. Harusnya 1 plus 3 saja. Ini 70/4. Ketemunya kalau dibagi 17,5. Di sini opsi ini yang memiliki 17,5 dari kota A. Ini adalah jawabannya. Nomor 11 E. 17,5 km dari kota A. Gampang kan? Nomor 12, indeks konektivitas kota pada gambar di bawah ini sebesar. Nah, kita lihat jumlah jaringannya, ada berapa jaringan jalan. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jaringan jalan. Kemudian koneksinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, gampangannya jumlah jaringan jalan dibagi dengan koneksinya. Ketemunya 5 dibagi 4 sama dengan berapa? 1,25. Sudah ketemu ya? Gampang, seperti ini. Jadi jumlah jaringan jalan dibagi dengan jumlah kotanya. Titik ini koneksinya atau jumlah kotanya. Jadi ketemunya adalah 5 dibagi 4. Ketemunya 1,25. Oke, jawabannya D. 13. Peneliti mengukur kedalaman laut Sewu di Pulau Flores dengan menggunakan bandul timah hitam. Artinya peneliti menggunakan cara, jawabannya itu A ya, dead loading. Kalau yang lainnya itu memakai sonar suara, echoloading, kemadungan, water salinity. Nah, kalau ini nomor D itu mengukur tingkat keasinan. Kalau Lagrangian ini mekanisme fisika yang tidak ada hubungannya dengan pengukuran ini. Oke. Nomor 13 A, dead loading, karena pakai pemberat ya, dread. Oke, nomor 14 ini tentang pertanyaan sebab dan akibat. Nah, pertanyaan sebab akibat ini cara memilihnya itu ya, seperti ini. Sebab akibat jika kamu memilih A, jika pernyataan dan alasan benar dan berhubungan. Kamu pilih B jika kedua pernyataan benar tapi tidak menunjukkan sebab akibat atau hubungan. Kamu pilih C jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Kamu pilih D jika ada pernyataan yang benar dan saling berhubungan. Nah, kita lihat pertanyaannya atau soalnya. Kenaikan suhu global telah berdampak pada kenaikan permukaan air laut di seluruh muka bumi. Sebab peningkatan suhu bumi terjadi sebagai akibat tutupan es di kutub utara dan selatan berkurang. Kalau pernyataan yang pertama ini benar, kenaikan suhu global telah berdampak menaikkan ya. Nah, air laut ini atau sea level rise ini naik karena suhunya naik. Suhu yang naik mengakibatkan suhu yang naik mengakibatkan es di kutub itu mencair sehingga volume air bertambah. Ya, namanya sea level rise ya. Kalau yang pernyataan kedua atau sebabnya ya ini, peningkatan suhu bumi terjadi sebagai akibat tutupan lapisan es. Nah, ini salah. Bagaimana es mencair jika tidak ada suhu yang naik gitu? Kan kayak gitu. Ya enggak sih? Kayak kamu buka kulkas, kalau kulkasnya udah kebuka, kamu cairin esnya, itu kan suhunya jadi normal, tidak minus lagi. Itu akibatnya peningkatan suhu ya. Air es mencair ketika ada peningkatan suhu. Nah, ini pernyataan yang kebalik. Jadi pernyataan kedua salah, tapi pernyataan satu benar. Nah, berarti jawabannya adalah C. Oke, ini lagi-lagi soal logika dipermainkan seperti ini. Jadi kamu harus memahami analisa ini pakai logika supaya tidak
kecele atau tidak, keliru. Untuk mengetahui yang benar, jawabannya yang mana? Nomor 15, penginderaan jauh sistem radar biasa disebut sistem pasif. Ini pernyataan yang jelas salah sekali. Ini salah. Karena penginderaan jauh itu, kita bahas sedikit ya. Penginderaan jauh itu ada dua, yang aktif dan pasif. Kalau yang pasif itu memakai tenaga matahari, ya. Jadi alami. Kalau yang aktif itu yang buatan manusia, ya. Seperti sistem radar ini, itu harusnya aktif. Jadi pernyataan nomor 1, pernyataan pertama itu salah, ya. Pernyataannya tidak benar. Kita lihat pernyataan yang kedua, apakah ini ada hubungan sebabnya? Radar mengirim tenaga elektromagnetik dari sensor. Pantulannya diterima lagi oleh sensor. Pantulannya diterima lagi oleh sensor lewat antena. Nah, ini juga salah, alurnya salah. Nah, kamu bisa lihat lagi materi di kelas 10 juga ada, kelas 12 KTSP juga ada tentang ini penginderaan jauh dan SIG, ya, di situ ada. Nah, nomor 15, karena pernyataan yang pertama itu salah dan pernyataan yang dua juga salah dan tidak berhubungan pernyataan 1 dan 2, kamu tahu dong harus pilih yang mana? Ya, jawabannya D, nomor 15. Erosi air laut adalah proses masuknya air laut ke daratan pesisir melalui porositas tanah atau batuan membentuk interface. Mari kita lihat. Erosi air laut melalui porositas. Kalau erosi air laut itu disebutnya dengan abrasi, ya. Kalau ini melalui porositas ini nggak masuk. Kalau air laut ke dalam porositas atau air yang masuk ke dalam tanah dalam bentuk interface itu namanya infiltrasi ke daratan biasa, bukan dari daerah pesisir, ya. Ini jelas nggak nyambung ini pernyataan ini. Kita lihat pernyataan kedua, pengambilan air tanah besar-besaran melebihi debit jenisnya disertai kurang upaya konservasi air untuk memberi umpan daerah resapan air, menyebabkan kekosongan lapisan aquifer. Ini juga enggak nyambung dengan pernyataan yang satu, dan ini juga tidak relevan, dan pernyataan ini keliru, ya. Berarti jawabannya adalah D untuk soal nomor 16. Oke, nomor 17, kondisi pendudukan yang mendukung keberhasilan pembangunan nasional adalah, kita lihat yang pertama, sini yang perlu kita lihat adalah dengan kondisinya, ya. Kondisi berarti artinya pada saat itu juga, pada saat real time, ya, pertumbuhan penduduk rendah. Ada beberapa aliran dari teori atau pendapat ekonomi, pembangunan nasional secara makro, itu ada yang berpendapat pertumbuhan penduduk tidak selaras atau tidak ada relevansinya dengan pembangunan nasional. Tetapi ada juga yang berpendapat pertumbuhan penduduk atau bertambahnya jumlah penduduk itu menjadi poin positif karena terkait dengan adanya bonus demografi yang nanti berhubungan dengan produktivitas, umur produktif, ya, yang bertambah. Nah, kemudian nomor 2, arus urbanisasi rendah. Kalau urbanisasi ini kan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ketika para penduduk dari desa ke kota itu tidak banyak atau rendah, berarti sumber daya yang ada di desa itu cukup untuk menjadi modal utama pembangunan dari desa, ya. Jadi konsentris sudah tidak berlaku di dalam pernyataan ini atau soal ini, ya. Berarti desa itu sendiri sudah berdikari, desa swadaya, artinya bisa untuk menjadikan lahan kehidupan bagi para penduduknya. Sebabnya arus urbanisasinya rendah. Kemudian distribusi penduduk merata, artinya ini juga sebagai modal utama. Keadaan penduduk yang merata di setiap daerah itu juga merupakan modal utama untuk mendukung pembangunan nasional yang ada. Jadi pertumbuhan penduduk rendah, kita lihat positifnya adalah berarti ketika pertumbuhan penduduk meningkat itu juga ada pengaruh dampak negatifnya, yaitu beban, ya.
beban, artinya tidak semua penduduk yang produktif itu juga bekerja. Artinya ada jumlah pengangguran juga yang meningkat. Jadi di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang tinggi itu juga menimbulkan pekerjaan bagi para penyelenggara negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Artinya apa? Jika pertumbuhan penduduk tinggi itu juga angka pengangguran juga naik gitu loh. Jika tidak ada penyokong utama untuk memfasilitasi kaitannya dengan pekerjaan. Kemudian yang kita bahas di sini adalah nomor 17. Itu adalah tentang kondisi kependudukan yang mendukung. Nah, kalau kita lihat dari poin 1, 2, 3 sampai 4, ini semuanya mendukung. Berarti jawabannya adalah E untuk nomor 17. Oke. Mungkin kalau teman-teman punya analisa yang lain, silahkan untuk komentar di bawah. Nomor 19, syarat pembuatan hujan buatan adalah yang pertama RH sekurang-kurangnya 70. RH ini nama lain dari awan yang memiliki kadar potensi hujan, RH 70% maksudnya ini. Nah, kemudian nomor 2, jenis awan sirus itu tidak benar ya. Kemudian nomor 3, tingginya 5.000 sampai 7.000 kaki. Oke. Nomor 4, ada potensi petir. Nah, kalau poin 1, RH sekurang-kurangnya 70, ini seperti yang dikatakan oleh BPPT ya. BPPT itu adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Ini yang bertugas di Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG. Itu mengatakan untuk syarat penyemaian hujan buatan itu sekitar kurang-kurangnya 70%. Ya. Kalau nomor poin 2, awan sirus ini tidak termasuk ya. Awan sirus ini tidak termasuk. Kemudian yang tingginya 5.000 sampai 7.000 kaki. Kalau dari BPPT itu malah 4.000. Nah, berarti ini juga betul adanya potensi petir. Nah, ini tidak juga karena tidak semua hujan atau hujan buatan itu menimbulkan petir ya. Karena tergantung dari suhu lokal masing-masing wilayah yang ada itu. Oke. Jadi nomor 19 hanya poin 1 dan 3 yang betul. Jawabannya B. Nomor 20, soal terakhir dalam pembahasan ini. Danau yang termasuk danau tektonik vulkanik adalah tektonik vulkanik, bisa disebut juga tektovulkanik karena terbentuk dari dua penyebab ya, dari tektonik dari pergeseran lempeng atau vulkanik dari tenaga dalam bumi vulkanik atau dari aktivitas magma vulkan atau gunung berapi. Nah, yang pertama Danau Tauti. Ada yang tahu Danau Tauti itu di mana? Danau Tauti itu di Pulau Sulawesi ya. Danau Tauti ini terbentuk karena tektonik ya, atau disebut juga dengan strike slip fall. Danau Toba ini pada masa lampau sekitar 77.000 tahun yang lalu itu mengakibatkan penyusutan populasi sampai Afrika Timur dan menyebabkan iklim dingin vulkan. Wah, ini kan pada waktu meletusnya ya Gunung Toba ini. Nah, ini disebut juga dengan istilah super vulkan. Nah, yang jawaban tepat nomor 20 ini hanya 4 ya. Danau Toba yang merupakan danau tektovulkanik. Oke, jika kamu merasa channel ini sangat bermanfaat, silakan like, share, dan komentar di bawah dan bantu untuk terus berkembang. Jika ini mempunyai banyak manfaat, silakan untuk di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum.